Yang namanya hak kan tetap hak nih. Kemana pun nanti, kalau kita nggak bertemu di dunia, kita ketemu di akhirat. Itu aja. Pertanggungjawabkan semua perbuatan Anda. Itu aja sih. Apa meledek lah. Ya udah selesai, seharusnya udah, jangan lagi berbicara ke sana kemari seperti ini, seperti ini, seperti ini, buat apa gitu. Kalau memang punya niat baik, apa susahnya sih minta maaf? Hanya gengsi doang. Itu aja sih intinya. Kalau gengsinya hilang, ininya hilang, gimana mau ini? Ya begitu-begitu aja, mau sampai 2025 panggungnya dibuat begini. Yang hancur ke saya juga gitu, yang jeleknya ke saya juga. Nggak mungkin ada api kalau nggak ada asap. Itu aja sih, intinya itu aja sih. Udahlah, jangan memperkeruh keadaan gitu ya. Kalau mau berdamai jangan ngomong-ngomong berdamai gitu sih gitu. Saya memang dari kemarin nungguin, kemarin kan memang ada itu mau perdamaian dari Kemensos, tapi sampai sekarang ditunggu-tunggu juga nggak ada. Sampai 2025 masih begini. Aduh, ini udah 4 bulan. Ya akhirlah, ini udah 2004, buka lembaran baru. Apa susahnya gitu ya buat teteh juga ini. Yo guys, balik lagi di Uki Kevin Official bersama saya tentunya Uki. Nah, kita lanjut lagi dalam kasusnya si Sugus alias Agus ya guys ya. Dan di video kali ini aku pengen tahu nih, ada info terbaru apa nih dari kasusnya si Agus yang gak kelar-kelar, padahal besok udah tahun baru ya, tahun 2025 ya, Januari, 1 Januari. Nah, videonya seperti apa, yuk langsung kita simak saja guys beritanya. Jadi gimana nih Gus? Ya kan udah nyaman ya kan di apartemen, pasti kan kalau namanya istri kan halal. Iya. Katanya dengar mau punya. Tawanya itu Ya, itu emang kita lagi proses juga sih gitu ya. Mudah-mudahan aja di apartemen ini bisa menghasilkan lah gitu ya kan. Niat baik dari Agusnya gitu kan, pengen punya ya begitulah kan. Tempur terus lah begitu. Ya jadi pertanyaan, emang bisa Botita bisa bikin anak guys, Botita ini guys? Ya selagi ada tempat yang nyaman dan tenang, kenapa enggak ya kan? Yang penting nggak berisik aja. Kalau berisik kita takutnya kedengeran kan? Iya, berusaha dan berdoa itu yang paling utama sih. Berasa jadi artis ya guys. Kita lanjut lagi. Kasih penjelasan Agus terkait rencana berobat ke luar negeri dan kondisi kesehatan saat ini masih menunggu, belum bisa dipastikan katanya guys. Ada nih kalau misalnya enggak ya. Tolong dong kepada bininya Agus, kalau misalkan lagi di depan kamera itu, tolong mukanya disesuaikan, jangan kayak kelihatan pengen muntah gitu ya. Karena netizen itu begini loh, selain netizen itu pandai mengkritik, netizen juga pandai membaca karakter raut wajah. Gitu. Jadi jangan sampai memperlihatkan gitu, seenggaknya senyum gitu sedikit ya. Kasihan loh Agusnya. Agus kan gitu-gitu juga kan bisa ngeliat dikit katanya dikit. Cahaya, entah cahaya apa. Pokoknya kasihan, nanti takutnya dia ngelihat HP begini gitu, diperjelas, diperdekat gitu ya. Takutnya dia tahu. Kasihan, makanya mukanya senyum aja. Jangan kayak gitu, tolong ya. Tolong dikondisikan sayang ya. Jangan kelihatan pengen muntah gitu ya. Cukup kami aja yang pengen muntah. Kamu jangan. Jadi Novi itu tanggal lahir yang sebenarnya, tahun lahirnya itu 1991. Alvin Lim akan laporkan Novi atas dugaan KTP palsu guys. Dia bikin jadi 1994 dengan sengaja ini. Nggak mungkin dong lu pakai, ya kan? Ini 2017 lo masih. KTP-nya 2017, dia baru ganti 2020. Berarti sejak dia lahir 94 sampai 2020, 16 tahun dia tahu tahun lahir dia 91. Kenapa lu rubah 94? Hanya mafia yang melakukan seperti ini. Kenapa saya bilang? Ya kan? Satu, untuk menipu orang. Ya kan? Orang tuh biasa palsuin begini untuk nipu. Ya. Nipu dari yang paling kecil lah, misalnya ketemu cowok, lu usia berapa? Usia 30, dia bilang 27 mas. Memang Agus salah, gak punya moral, karena Agus gak punya moral karena gak ngerti masalah donasi. Uang masuk kira ini uang Agus gitu, ya udah Agus pakein aja gitu uangnya gitu. Lagi pula pun Agus ngasih ke Wawa itu juga butuh tempat tinggal Agus. Tapi aku jelaskan pun ke masyarakat luas, mereka juga nggak paham karena udah digiring dulu sama teteh gitu, digiring dengan statement-statement yang dia posting negatif di story Instagram dia. Jadi
apapun yang saya lakukan maupun saya perjuangkan dengan kata apapun dengan kebaikan, pasti tidak bakal bisa. Sampai sekarang walaupun saya ngomong baik pun tidak akan ada manfaatnya juga bagi saya, yang malah saya makin dibully sama mereka. Itu yang membuat saya depresi, kadang-kadang kalau malam suka nangis, gak bisa tidur, ngomong sama istri, sayang, gue bilang gitu, abang punya salah apa gitu, sampai orang hujat abang, Salah apa? sampai kita dihujat semuanya sekeluarga. Kita udah jelasin sama mereka, tapi mereka tetap nggak paham. Aku bilang gitu. Iya. Ya alhamdulillah. Datang Bapak Lim juga. Jadi Agus banyak-banyak terima kasih juga buat Bapak. Ini atas petunjuk Allah juga buat Agus. Aku banyak berterima kasih juga sama Bapak Farhat. Berkat Bapak Farhat juga ketemu Bapak Lim di sini. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bapak Lim. Semoga kita bisa berjuang di jalan yang sama di hati Agus gitu. Kirain deh, semoga kita bisa bertemu di surga, guys. Kita lanjut lagi. Walaupun secara moral Agus berkali-kali meminta maaf kalau memang Agus salah ke masyarakat, ke donatur, Malu salah. tapi tetap aja Agus yang jelek dipandang mereka. Aduh. Kan kok bahkan saya sempat curiga Semua dengan orang Novi. normal Saya sama sempat dengan curiga. netizen sebenarnya. Saya sempat curiga di Novi ini sebenarnya uangnya dari mana sih? Sama gitu loh. Kita punya pemikiran yang sama. Kita punya pemikiran yang sepaham gitu. Uangnya dari mana sih? YouTuber, gua kan juga YouTuber, gua tahu AdSense itu seberapa besar gitu, gua paham, gua ngerti gitu. Tapi ternyata setelah gua ukur-ukur, gua lihat yayasan saat ini ya nggak ada persoalan, uangnya masih utuh. Ada, dia tidak menggunakan uang donasi Agus, kan gitu. Dia nggak pakai uang donasi Agus untuk dia pakai dia dugem. Malahan Agus yang menggunakan uang itu untuk Shopee, Tokopedia, ya bayar utang Wawa, bukan Novi gitu. Jadi jangan kita malah berpikir terbalik begitu. Maksud saya kita pisahkan antara kehidupan pribadi Novi dengan case Agus dan Novi ini. Case Agus dan Novi ini berdiri sendiri. Kalau kita mau curiga terhadap Novi, personalnya Novi nggak ada hubungannya dengan case-nya Agus. Mau Novi itu katakan setiap hari dugem kek, mau Novi tiap hari katakan mabok-mabokan kek, meskipun nggak bisa dibuktikan dengan suatu fakta yang tidak terbantahkan gitu. Tapi itu kan sekarang yang selama ini lawan menggunakan itu untuk menyerang Novi, kan begitu intinya. Ya gue ingin sampaikan, gue sepakat. Kalau mungkin teman-teman bicara bahwa mendengar katanya, gua sudah pernah nonton live music bersama dengan Novi, Gary, cowoknya, dan lain-lain, dan teman-teman yang lain ke klub. Biasanya ya. Bentar nih, Tenovi emosi dituduh habiskan uang donasi 1,3 miliar, guys. Manusia sabar ada batasnya, benar. Kita lihat ya. Biasanya orang-orang yang ngebacot kayak gitu, itu dia nggak ada namanya bantu-bantuan. Dan dia bukan donatur, saya pastikan. Kalau dia bilang dia donatur, sini saya megang mutasinya. Saya cek kok, siapa, tanggal berapa, atas nama siapa. Saya pegang kok, data-datanya semua lengkap. Kalau dia mengaku donatur, sini sampein sama saya. Jangan cuma berani di komal doang ngomong. Ya, sekali lagi saya pastikan, jangan pernah tergoreng sama omongan katanya uang tinggal 200.000, tinggal seberapa. Saya pastikan 1 perak pun kita tidak pernah ada niat untuk memakai uang si Sugus ya. Buat saya itu uang panas, uang haram. Karena apa? Udah disumpahin banyak donatur tuh uang. Benar. Iya. Saya udah cukup diam selama ini. Saya nggak naik komal dari kemarin-kemarin. Tapi lama-lama merajalela, saya diinjek-injek. Bahkan ada mantan lawyer saya yang sampai detik ini masih menghina saya. Padahal mana pernah saya menghina dia. Mana pernah saya menggiring omongan publik tentang dia. Mantan lawyer saya loh, yang harusnya melindungi dan ada kode etik. Tapi dia malah menyerang saya secara personal, ngata-ngatain saya. Sedangkan saya nggak pernah speak up tentang dia. Pernah nggak saya speak up tentang dia? Nggak, saya selalu bilang dia tuh orang baik, dia tuh pernah bantu saya. Pernah nggak saya menghina dia? Nggak ada. Tapi dia selalu menyerang saya. Gue saksinya. Nggak pernah sama sekali. Nggak pernah satu kali pun, demi Allah tidak pernah saya menyerang personalnya si mantan TH saya itu, nggak ada. Karena saya tetap menganggap dia pernah membantu saya, tapi saya nggak tahu salah apa. Saya selalu diincar sama dia, dihina, dicaci maki sama dia, difitnah segala macam. Saya ada rekamannya semua.
Dia diem loh selama ini. Gak ada rasa yang namanya ya sudah kita tetap calling down masing-masing aja, udah move on aja, nggak perlu bahas-bahas kasus saya. Emang kenapa kalau nggak perlu bahas kasus saya, kalian nggak dapet pamor gitu ya, nggak dapet pansos gitu atau gimana? Kenapa harus bahas kasus saya dan digoreng-goreng gitu loh? Itu apa tujuannya? Itu saya nggak paham, saya nggak ngerti. Ada yang komen lagi nih si terang aja, ini juga terang aja kita udah tandain kok, udah kan masing-masing ya. Nih mereka. Kenapa? Di profilku tuh mereka tuh. Iya, katanya diam-diam abis tuh uang Agus. Ngapain pakai uang Agus ya? 4 tahun saya bergerak, nggak ada bantuan dari siapapun, camkan itu ya. 4 tahun saya bergerak semua pakai duit saya, nggak ada bantuan dari orang ya. Camkan itu. Jadi cuma masalah uang 1,3, ngapain kita pakai? Kita masih bisa gerak kok. Dengan uang yang lebih halal, tidak menjual kesedihan ya. Tidak menjual kesedihan. Mau ngomongin audit, tenang, sebentar lagi tutup buku nih, kita akan audit kok, nggak usah takut guys. Dan saya pastikan nggak ada tuh yang namanya katanya digembar-gembor uang pajak, money laundry dan lain-lain. Aduh, saya digiring lagi. Terserah, apapun itu nanti akan saya buktikan ya. Tapi kalau itu terjadi, penjarakan saya seumur hidup, saya berani. Penjarakan mereka teh. Mau tahu? Nggak ada yang namanya uang sumber dari money laundry deh, dari pajak atau segala macam. Saya nggak paham hal-hal kayak gitu ya. 4 tahun saya berjuang di kaki saya sendiri sebagai pemilik yayasan. Kalau kita sanggup, kita akan bantu orang itu. Tapi kalau kita nggak sanggup, ya kita, ya mohon maaf gitu. Dari awal memang seperti itu sistem kita. Kita membantu sesuai dengan kemampuan kita. Kasihan ya Tenovi ya guys ya, dia diserang oleh banyak orang ya, karena banyak orang yang pengen pansos di kasusnya Agus ini ya guys ya. Sebenarnya kasus ini sih simpel gitu ya, dan Agus juga ada beberapa video yang menyatakan bahwa dia tuh menyesal dia melakukan hal itu dan dia tidak mengetahui. Tapi karena ada yang panas-panasin, ada setan yang membisik-bisikkan, jadi kasus ini nggak kelar-kelar gitu guys ya. Banyak yang pengen panjat sosial gitu, pansos maksudnya. Menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan jangan lupa bantu subscribe, dan buat Tenovi sabar-sabar, mudah-mudahan ada kemudahan ya dari kasusnya ini guys ya. See you guys.